Oke, ini untuk Instagram saya, Aldi Filsuf, dan ini untuk LinkedIn saya apabila teman-teman ingin menghubungi, saya ke depannya lagi nanti. Nah, pembahasan yang akan kita kaji pada siang hari ini ada 3, yaitu project management meliputi golden triangle, phase, dan knowledge areas. Lalu kedua ada digital leadership meliputi components dari digital leader, leadership styles, dan digital situational leadership models. Lalu yang ketiga implementasi. Kita di sini akan membahas caranya memimpin sebuah proyek digital dan kita akan ada sesi diskusi di sana. Kita masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu project management. Nah, teman-teman di sini yang mungkin di BISA AI mengambil course pembelajaran terjadwal project management, mungkin telah mendapatkan banyak ya, materi yang ada di sini. Tapi tentunya ada juga teman-teman yang belum ambil project management atau teman-teman dari umum yang hadir di acara webinar siang hari ini. Maka aku akan jelaskan, apa itu project management. Jadi ini adalah definisi dan konsep dasarnya ya, teman-teman. Kita, pecah nih, project itu apa, manajemen itu apa, dan project management itu apa. Jadi untuk project, itu adalah usaha yang bersifat sementara dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan tertentu organisasi. Nah, sedangkan manajemen itu sendiri, itu merupakan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian faktor produksi atau sumber daya, sehingga dapat mencapai tujuan. Nah, kata kuncinya sudah aku kasih warna kuning ya, teman-teman. Kalau misalnya project, itu kata kuncinya sementara dan terbatas. Sedangkan manajemen, kata kuncinya yaitu yaitu terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian faktor produksi atau sumber daya. Apa itu faktor produksi atau sumber daya? Ada 6 M, teman-teman. Man, machine, method, money, materials, dan market. Man itu adalah sumber daya manusia. Jadi teman-teman di sini itu adalah sumber daya manusia. Lalu machine itu adalah alat-alat yang digunakan dalam, mengerjakan gitu ya. Lalu untuk method itu adalah metode atau cara yang digunakan. Selanjutnya ada money itu adalah pendanaan. Lalu ada materials, bahan-bahan yang diolah, dan ada market yaitu pasar atau konsumennya, seperti itu. Nah, lalu apa itu project management? Yaitu merupakan proses pengelolaan sumber daya dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan suatu proyek dengan waktu, biaya, dan tenaga yang telah ditentukan. Jadi simpelnya memanage suatu proyek kayak gitu. Kita gabungkan eh, definisi dan konsep dasar dari proyek dan manajemen dan itulah project management, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur yang ada dalam suatu proyek. Seluruh proyek itu ada 9 unsur ini. Yang pertama tim. Tim itu siapa yang menggerakkan proyek ini, teman-teman. Apakah seluruh proyek ada timnya? Tidak, belum tentu. Ada juga proyek yang sendirian. Contohnya yang saya lakukan sekarang, webinar ini, saya kerjakan sendirian. Ya, saya mendapatkan sedikit bantuan dari admin Bisa AI, tapi selebihnya saya yang mengisi, seperti itu. Jadi, hampir seluruh proyek itu ada timnya. Lalu selanjutnya rencana ya, seluruh proyek juga harus terencana. Kalau misalnya nggak ada rencananya kan nanti proyeknya kita nggak bisa mengetahui visi misinya seperti apa dan cara, mencapai visi misinya itu seperti apa. Kita nggak bisa memprediksi, apa yang akan terjadi dalam proyeknya, kayak gitu. Tentunya perlu adanya rencana dalam suatu proyek. Selanjutnya sumber daya. Setiap proyek pasti ada sumber dayanya. Dan sumber daya ini seperti 6M tadi ya teman-teman, man, machine, method, money, dan sebagainya itu. Tapi apakah unsur sumber daya 6M tadi itu pasti digunakan semua? Belum tentu, tergantung jenis proyeknya. Ada proyek yang tidak membutuhkan money, ada juga proyek yang tidak membutuhkan material mungkin, kayak gitu. Jadi, sumber daya itu pasti ada, tapi tidak seluruh jenis sumber daya ada dalam suatu proyek. Dan yang keempat dapat dikembangkan. Jadi project ini,
sifatnya dia bisa dikembangin lebih lanjut lagi gitu. Beda dengan suatu produk ya, produk juga bisa sebenarnya dikembangkan, tapi produk itu sendiri kan kita nggak punya keterbatasan waktu ya, sedangkan project itu kita punya, gitu. Jadi project ini terserah kita sebenarnya apakah kita mau mengembangkannya dalam waktu yang terbatas ini ataukah ya udah gini aja gitu, seperti rencana, seperti itu. Lalu yang kelima, sementara project ini nggak kayak produk atau perusahaan yang sifatnya jangka panjang atau permanen, project ini sifatnya sementara. Jadi, sekali dijalankan itu bisa berakhir gitu. Jadi ada kurun waktunya project itu, teman-teman. Bisa juga project itu berkali-kali diadakannya, nggak cuma sekali aja, tapi berkali-kali itu bisa. Tapi kan nggak jalan terus gitu kan, pasti ada akhirnya nanti. Dan apabila mau dilakukan lagi, itu akan ada selang waktunya, entah itu tahun depan atau berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi untuk project selanjutnya, kayak gitu. Tapi memang unsur dari suatu project itu adalah tadi sementara. Dan yang keenam, kacau. Project ini, kacau ya teman-teman, soalnya pastilah ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi dalam jalannya suatu project, kayak gitu. Lalu unik. Nah, tiap-tiap project itu nggak ada yang sama, walaupun nama projeknya sama, diselenggarakan oleh orang yang sama, oleh organisasi yang sama, dan di bulan yang sama tiap tahunnya, tapi tiap-tiap project itu selalu unik, nggak akan sama. Nah, kenapa? Karena unsur kekacauan tadi itu tadi, yang di nomor 6. Jadi, masalah-masalah yang ada di tiap project itu menjadikan project ini unik untuk dijalankan. Dan outcome-nya pun itu juga unik. Kita, project yang dulu pernah dijalankan tahun kemarin, itu belum tentu hasilnya sama dengan tahun ini. Dan project di tahun depan juga belum tentu memiliki outcome yang sama dengan project di tahun ini, kayak gitu. Jadi tiap-tiap project itu unik. Lalu ada unsur menciptakan. Project ini selalu mempunyai outcome. Entah itu seperti ini webinar, entah itu nanti hasilnya mengembangkan perusahaan atau menciptakan software atau, menciptakan suatu bangunan, project itu selalu memiliki outcome nanti, luarannya itu apa, kayak gitu. Dan selanjutnya transisi status. Dan ini yang cukup unik dari project ya, karena project itu sendiri itu punya fase-fase dan selalu sering transisi dalam status atau transisi dalam fase-fase itu, kayak gitu. Nah, lebih lengkapnya nanti kita jelaskan lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas Golden Triangle, segitiga emas dari suatu project. Segitiga emas ini menunjukkan hubungan antara bagian-bagian antara, yang pertama ada kualitas, kedua ada jadwal, ketiga ada cost, dan yang keempat ada ruang lingkup. Nah, keempat segitiga ini, itu satu sama lain saling berhubungan. Nah, sebagai contoh, pertama aku jelasin dulu ya masing-masingnya. Maksudnya kualitas itu bagus atau jeleknya suatu project. Schedule itu cepat lambatnya, apakah, project ini itu akan dijalankan dalam kurun waktu yang pendek, hanya beberapa bulan, atau 1 bulan aja, atau bahkan bertahun-tahun project ini untuk bisa tercapai. Itu schedule. Lalu untuk cost itu biayanya atau budget. Apakah project ini budgetnya besar atau kecil atau bahkan nggak ada budgetnya. Dan untuk scope itu apa yang bisa kita berikan. Realistisnya nanti luarannya seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi apa maksudnya sih golden triangle ini? Nah, kita cek dulu ya di quality. Ini ada atas sama turun. Semakin tinggi kualitas, maka tekanan kepada segitiga di bawahnya itu akan semakin berat. Jadi, kalau segitiga kualitas ini semakin besar atau semakin bagus, maka schedule, scope, dan cost-nya itu akan terbebani. Teman-teman apabila jadi panitia atau apabila jadi penyelenggara project dan ketuanya itu mengharapkan project-nya teman-teman itu kualitasnya tinggi banget ya, teman-teman tuh bakal tertekan, kayak gitu. Nah, tapi kalau kualitasnya semakin menurun, maka tekanan dari bagian tadi itu akan semakin rendah tekanannya, kayak gitu. Selanjutnya schedule. Nah,
Tidak seperti kualitas ya teman-teman ya. Apabila schedule-nya ini semakin panjang, semakin lama, maka itu akan meringankan beban di yang lainnya, kayak gitu. Sedangkan apabila schedule-nya ini semakin pendek, maka akan memberatkan ke yang lainnya. Nah, selanjutnya lagi cost itu sama dengan schedule, berlawanan dengan quality. Apabila budget kita dalam menjalankan proyek itu gede, maka kita nggak akan tertekan, tekanannya lebih rendah. Tapi kalau kita nggak ada budget, nah maka tekanan dalam menjalankan proyek itu sendiri, itu akan semakin besar, seperti itu. Oleh karenanya teman-teman, apabila ingin menyelenggarakan suatu proyek, perlu memastikan, apakah proyek teman-teman ini bisa dicapai. Targetnya teman-teman ini bisa dicapai atau tidak, dengan pertimbangan schedule, cost, dan kualitas yang akan diharapkan itu seperti apa, kayak gitu. Teman-teman nggak bisa terlalu ambisius menginginkan kualitasnya tinggi, tapi jangka waktunya, deadline-nya pendek banget dan nggak ada budgetnya. Wah, gila tuh, hasilnya bakal gimana proyeknya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke phase. Nah, eee, ini penting banget ya, phase. Ini adalah fase-fase menjalankan suatu proyek. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah keterbatasan waktu dan sumber daya di tiap fase. Jadi, umumnya ada 5 fase ini ya, initiate, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Tiap-tiap dari fase ini teman-teman harus kasih jangka waktu, nggak bisa hanya dijalanin aja, tapi teman-teman nggak ngerti deadline tiap-tiap fase. Itu akan berbahaya untuk kalian memonitor atau mengkontrol waktunya. Nanti tahu-tahu sudah deadline kan bahaya banget gitu. Jadi kalian harus bisa teman-teman harus bisa, memberikan jangka waktu ya, maksimalnya berapa, kayak gitu, tiap-tiap fase. Yang fase pertama initiate. Penginisiasi. Nah, di fase ini teman-teman harus mengidentifikasi visi project versus visi organisasi. Nah, teman-teman pertama harus bisa tahu nih perbedaan antara project dan organisasi ya. Untuk project itu dibawahi oleh organisasi, kayak gitu. Umumnya kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai project ini visinya berbeda dengan organisasi. Haruslah project itu membantu perkembangan dari organisasi, karena organisasilah yang membiayai atau menciptakan project ini, kayak gitu. Jadi visinya harus sejalan. Dan di sini teman-teman harus bisa mengidentifikasi resiko apa aja yang akan dihadapi. Lalu mengidentifikasi juga sumber dayanya, sumber daya manusianya, sumber daya semuanya lah, kalian harus tahu nih, sumber daya apa yang dipunya, power-nya apa di sini. Dan batasan-batasannya, apa yang bisa teman-teman lakukan dan apa yang nggak bisa teman-teman lakukan. Lalu potensi dan target dari project. Intinya teman-teman di awal tuh harus lakukan SWOT analysis dahulu. Teman-teman mungkin sudah pernah bikin business plan atau bisnis model canvas. Nah, teman-teman bisa buat itu untuk perencanaan inisiasi dari project teman-teman, sebelum memulai, kayak gitu teman-teman. Lalu di inisiasi menuju planning, teman-teman harus sudah punya nama, kira-kira siapa panitia atau penyelenggara projeknya. Dan di tahap kedua yaitu planning, para panitia atau penyelenggara utama dari proyek itu akan melakukan perencanaan SDM. Apakah kebutuhan SDM-nya masih kurang atau sudah cukup, kayak gitu. Apabila masih kurang, mereka akan melakukan rekrutmen kembali. Rekrutmen, penyelenggara project lagi, kayak gitu. Jadi, cara melakukan perencanaan SDM ini, teman-teman harus ngerti ada pekerjaan apa aja yang akan dihadapi dalam mengerjakan project, sehingga teman-teman bisa tahu role-role-nya, peran-perannya, posisi-posisi kosong di project itu. Dan setelah itu teman-teman bisa ukur beban kerjanya. Kira-kira masing-masing role dan masing-masing peran-peran, dan pekerjaan-pekerjaan itu butuh berapa orang.
kayak gitu. Barulah teman-teman bisa melakukan rekrutmen, seperti itu. Lalu teman-teman harus juga merencanakan budgetnya berapa, dan merencanakan juga langkah kerjanya, step by step-nya, milestone-nya, batu-batu loncatan yang akan dicapai, dan jadwal kerja, ini yang penting. Jadi setelah dapat SDM, setelah langkah kerja, jadwal kerjanya diatur. Dan jadwal kerja itu berbeda-beda di tiap role. Di tiap-tiap role itu punya jadwal yang beda-beda untuk tiap-tiap fase. Jadi ada role yang dia itu bakal sibuk di fase awal, ada role yang sibuk di fase tengah, dan ada role yang sibuk di fase akhir, kayak gitu. Dan ada juga yang sibuk di semua fase, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi tiap-tiap role itu punya beban dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nggak bisa kayak nanti iri gitu ya saat ngelihat di awal-awal fase-fase awal itu ada yang kerjanya nggak banyak. Itu kalian jangan iri karena nanti dia bisa aja kerjanya di fase pertengahan atau di fase akhir kayak gitu. Jadi kalian harus, bisa memahami bahwasanya tiap role itu punya fase kerja yang kesibukan fase kerja yang berbeda-beda. Selanjutnya yang paling penting adalah eksekusi. Nah, eksekusi ini melaksanakan planning. Jadi apa yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Mengkoordinasi sumber daya dan manajemen tim sesuai budget dan waktu yang telah direncanakan. Ini susah banget teman-teman. Ini nggak bisa dianggap remeh. Walaupun teman-teman planningnya sudah bagus, walaupun teman-teman sudah dapat sumber daya yang bagus, tapi dalam eksekusi itu akan banyak penyimpangan, banyak banget hal-hal yang teman-teman nggak rencanain, nggak teman-teman kira di awal, kayak gitu. Jadi dalam eksekusi ini, perlu banget kita pinter-pinter untuk mengevaluasi ulang lah, apa namanya, pinter-pinter untuk melakukan di luar rencana lah, kayak gitu. Improvisasi, nah, pinter-pinter improvisasi, kayak gitu. Karena banyak banget yang nggak sesuai rencana dalam eksekusi. Nah, dalam eksekusi ini perlu banget dipastikan juga kinerja tiap-tiap bagian. Apakah ada permasalahan? Apakah tiap-tiap bagian ini lancar-lancar aja? Atau butuh bantuan dari bagian lain? Itu perlu diperhatikan juga dalam eksekusi. Selanjutnya ke monitoring dan controlling. Nah, ini penting banget. Ini yang paling penting kedua mungkin dari setiap fase, yaitu kita mengecek kualitas kerja. Ketersediaan sumber daya, sisa waktu, resiko, perencanaan kembali dan koreksi dari eksekusi. Jadi harus sering banget diadakan ini, monitoring dan controlling. Bukan berarti ini urut ya, setelah executing ke monitoring dan controlling, setelah itu langsung closing, bukan. Tapi dalam monitoring dan controlling, apabila ada perencanaan yang kurang maksimal, teman-teman bisa melakukan perencanaan ulang kembali. Lalu kita bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahap executing. Jadi, monitoring dan controlling itu sangat penting ya. Jangan sampai jarang dilakuin dan jangan sampai tidak menyeluruh kayak gitu. Dan nggak cuma kinerja aja yang kalian monitor, tapi juga kondisi kesehatan dan kesehatan mental dari tim, itu harus dimonitor juga, kayak gitu. Dan yang terakhir closing, saat proyeknya sudah selesai, kita melakukan pelaporan hasil proyek dan kinerja, pengumpulan dokumentasi, menutup tim, review, dan penanggung-jawaban proyek. Jadi, mungkin aku bisa sharing dikit ya, di closing ini, karena aku sudah, beberapa kali menjalankan proyek seperti seminar atau mungkin pertukaran pelajar, itu biasanya teman-teman tuh banyak yang sudah bubar di closing. Nah, ini yang, berbahaya nih. Kita harus tanggung jawab di closing itu, teman-teman. Jadi, hasil kerjanya kita harus dilaporkan ke seluruh stakeholder. Stakeholder itu ada stakeholder internal organisasi dan eksternal organisasi. Siapapun yang membantu kita dan terlibat dalam proyek kita, itu adalah stakeholder kita. Jadi, kalau di internal tuh ada anggota,
lalu ada pengurus, lalu ada, ketua organisasi. Itu harus dapat laporan dari projeknya dan dapat manfaat dari projeknya. Lalu dari eksternal itu ada mungkin, investor atau sponsor dan lain-lain. Itu harus kita laporkan hasil daripada project kita, kayak gitu. Lalu menutup tim. Nah, ini penting banget ya. Kita harus karena kita sudah membuka tim dengan baik, kita harus menutup tim dengan baik juga. Jadi, tim itu harus ditutup. Nah, gimana cara menutup tim? Nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Eee, jadi nanti aku akan jelasin juga cara memanajemen tim itu sendiri. Kalau ini fase-fase dalam, project secara general gitu teman-teman. Dan yang penanggung-jawaban project. Project itu harus ada tanggung jawabnya. Apakah ada yang belum terselesaikan, misal ada hutang dan sebagainya, itu harus diselesaikan. Intinya dalam, proses closing itu bisa jadi nggak sebulan, tapi bisa berbulan-bulan gitu untuk, teman-teman penanggung jawabannya itu tadi, begitu. Selanjutnya ini adalah knowledge areas, kemampuan-kemampuan dan pengetahuan yang teman-teman perlu miliki dan pelajari dalam, menciptakan dan me-manage project. Yang pertama ada scope management, yaitu memastikan bahwa semua persyaratan yang ditentukan diproduksi dengan benar dan membreakdown visi menjadi langkah kerja. Nah, scope management ini biasanya dilakukan di awal ya teman-teman ya. Saat inisiasi dan planning. Dan kata kuncinya di sini sudah aku kuningin semua ya. Jadi teman-teman harus mengerti apa aja batasan-batasannya, dan juga bisa membreakdown visi-visi di inisiasi menjadi langkah kerja di planning itu tadi. Selanjutnya ada schedule management, yaitu menerjemahkan scope atau ruang lingkup menjadi unit kerja yang kemudian dikaitkan dengan jadwal project. Ini tadi di planning ya teman-teman ya, schedule management. Jadi teman-teman harus tahu scope atau ruang lingkupnya itu tadi, lalu ubah menjadi unit kerja. Jadi diubah menjadi beban-beban kerja, unit-unit kerja gitu. Dan role-nya itu, apa aja. Barulah teman-teman bisa menciptakan jadwal project. Selanjutnya cost management. Mengestimasi biaya SDM dan material untuk setiap unit kegiatan kerja yang kemudian dihasilkan budget yang dapat mengukur performa. Jadi cost management ini dilakukan di keseluruhan fase teman-teman ya. Karena di awal kita mencari tahu kemungkinan cost-nya berapa dan menghasilkan budgetnya. Di pertengahan kita ada perputaran perputaran cash flow ya. Akhirnya terrealisasilah cost-nya itu sendiri dan mungkin ada pemasukan dari project, siapa tahu gitu kan ya. Dan di akhir kita harus melaporkan berapa uang yang kita keluarkan atau biaya-biaya yang tidak terduga atau bahkan mungkin ada pendapatan yang dihasilkan dari project, itu harus dilaporkan lagi gitu teman-teman. Selanjutnya quality management, meninjau keadaan project dari kemampuannya untuk memberikan hasil yang diperlukan dan mengendalikan mutu output. Nah, jadi ini ngelihat kualitasnya, kualitas dari project-nya itu sendiri. Kita mengendalikan mutunya gitu teman-teman. Dan quality management ini itu di cara melakukannya kita harus mengukur, kita harus punya ukuran kayak target-target itu sendiri dan ketercapaiannya itu berapa. Dari situ kita bisa tahu, kualitas dari project kita itu seperti apa, goals versus achieve, kayak gitu. Tujuan, target versus yang telah tercapai. Itu cara kita mengukur salah satu cara kita mengukur kualitas. Dan selanjutnya resource management, berfokus pada rekrutmen, pengembangan kemampuan tim, dan manajemen tim. Nah, kalau kalian baca di warna kuning, fokusnya adalah sumber daya manusia. Dan memang project management dalam project, sumber daya terpenting adalah manusianya itu sendiri. Kalau nggak ada manusianya, nggak jalan projectnya. Oleh karenanya, penting banget kita melakukan rekrutmen apabila dalam menjalankan project itu kita masih butuh orang, dan kita perlu banget ngembangin kemampuan tim dan manajemen tim itu pula. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya masih ada 5 lagi,
Communication management, mengatur distribusi informasi kepada seluruh stakeholder project. Distribusi informasi. Perlu kita lakukan pelaporan di tiap-tiap fase. Jadi di fase awal, teng di fase pertengahan dan akhir, kita laporkan kepada setiap stakeholder, agar mereka tahu, progres dari project kita seperti apa dan apakah kita punya kebutuhan lebih lanjut. Selanjutnya ada risk management. Nah, di sini kita mengetahui, meminimalisir dan mengeliminasi segala bentuk resiko dan ancaman project. Ini dilakukan di awal-awal tadi ya teman-teman ya, di fase-fase awal dan di fase-fase tengah pun kita lakukan ini juga, gitu. Kita berusaha meminimalisir atau bahkan menghilangkan seluruh bentuk resiko. Dan itu nggak mungkin ya kita mengeliminasi segala resiko, bisanya yang kita meminimalisir gitu. Dan kita menanggung juga nanti gitu. Di risk management tuh kita menanggung apabila ada resiko kita harus tahu cara menanggungnya gimana. Dan yang ke-8, procurement management, mengatur pengadaan sumber daya manusia atau material dari luar organisasi. Jadi kalau di project kita masih butuh sesuatu yang nggak ada di organisasi. Kita harus ngerti gimana cara pengadaannya, sumber daya apa yang kita perlukan, dan dari mana dapatnya, berapa biayanya. Itu kita harus ngerti gitu teman-teman. Dan nanti pemasangannya gimana. Itu adalah procurement atau manajemen pengadaan. Selanjutnya stakeholder management, mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder project dari seluruh fase project. Ini penting banget kita jaga hubungan ya sama seluruh stakeholder. Karena merekalah yang menyebabkan project kita ada dan berkembang. Dan yang terakhir, integration management, proses dan aktivitas untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menggabungkan, menyatukan, dan mengkoordinasikan berbagai proses dan kegiatan manajemen proyek serta kesiapan untuk perubahan. Jadi integration management tuh kita harus bisa mengintegrasi gitu teman-teman, dari rencana ke eksekusi dan kita harus siap juga untuk melakukan change management. Apabila nanti ada darurat atau perubahan rencana, kita harus siap, kayak gitu. Nah, itu tadi ya untuk project management. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu digital leadership. Nah, teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan ya terkait project management, boleh banget ditulis dulu di kolom chat ya. Nanti akan aku jawab di sesi diskusi. Jadi kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan di project management sebelum kita masuk digital leadership ini, silakan ditulis di, kolom chat. Nanti aku akan jawab di akhir ya, teman-teman. Nah, kita masuk dulu di pembahasan kedua, digital leadership. Tadi kita sudah membahas project management. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak apa itu leader? Ada yang tahu nggak? Apa itu leader, guys? Pemimpin itu apa sih? Iya, itu artinya, definisinya. Apa sih seorang pemimpin itu apa gitu? Ada yang tahu nggak? Bisa ditulis di chat ya, guys. Oke, ini Abdillah Mahfudin menjawab, seorang yang mengatur dan memutuskan keputusan akhir. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang mau mencoba jawab? Ada lagi nggak yang mau nyoba jawab? Ditulis di kolom chat ya, guys. Oke, baik. Jadi pemimpin itu apa? Leader itu apa? Nah, mungkin kalian pernah lihat gambar ini ya, atau pernah lihat penjelasan ini tentang bos dan leader. Apa ya bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya bos dan leader itu apa? Bos, pemimpin dan bos itu apa? Kalau kalian lihat di gambar ini ya, bos itu dia eh, dia duduk di belakang sendiri dan paling tinggi, lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan bisnisnya, kayak gitu. Lalu untuk leader ini dia paling depan, menjadi sebuah contoh.
dan memimpin teman-temannya, anak buahnya untuk maju ke depan bersama. Itu kalau dari gambar ini ya teman-teman ya. Eee, nah tapi apa sih sebenarnya perbedaan antara bos dan leader? Nah kayak gini, ini adalah bedanya bos dan leader. Bos itu sendiri, itu adalah sebutan untuk orang dengan jabatan hierarkis dalam organisasi yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah orang-orang di bawah mereka. Sedangkan leader itu adalah atribut individu yang tidak selalu terkait dengan posisi struktural, namun dapat mempengaruhi anggota tim maupun organisasi keseluruhan. Bos adalah atasan yang berwenang mengendalikan bawahan agar bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Tapi kalau leader bisa muncul di mana-mana dan menginspirasi orang-orang untuk bertindak bersama. Jadi bos ini jabatan hierarkis ya, sedangkan leader ini atribut individu. Bos ini atasan, sedangkan leader itu bisa di mana-mana, nggak harus atasan gitu. Nah, bos menyuruh dan memerintah, leader mengajak dan motivasi. Bos fokus pada hasil, leader fokus pada proses. Bos menakut-nakuti, leader menyemangati. Bos mengandalkan memenang, leader mengandalkan pengaruh. Bos memutuskan sendiri, leader mendorong partisipasi. Bos ingin tetap menjadi bos, sedangkan leader ingin menghasilkan leader baru. Jadi itu perbedaan antara bos dan leader. Nah, bos itu lebih ke kedudukan. Jadi kalau kalian punya kedudukan dan kalian punya bawahan, kalian adalah bos, kayak gitu. Tapi kalau kalian tapi kalau leader itu nggak soal kedudukan, itu soal atribut individu. Belum tentu bos itu punya jiwa leader. Dan leader ini bisa timbul di bawahan pun bisa menjadi seorang leader. Leader adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain, gitu. Mengandalkan pengaruh kayak gitu. Jadi apabila teman-teman bisa mempengaruhi orang lain atau memotivasi orang lain, teman-teman bisa menyemangati orang lain, teman-teman adalah leader kayak gitu. Dan nggak nggak pasti ya seorang leader ini atasan, bisa jadi bawahan loh. Ternyata bawahan teman-teman itu malah lebih dominan daripada teman, itu bisa kayak gitu. Maka leadernya di grup itu adalah bawahan yang dominan itu, kayak gitu. Jadi di sini, aku berharap kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang leader. Nah, bos itu siapapun akan menjadi bos. Tinggal kita punya wewenang kan, kita bisa jadi bos. Tapi leader itu harus kita pelajari, kayak gitu. Ini bukanlah sesuatu yang diberikan orang, ini adalah sesuatu yang kita pelajari dan kita implementasikan. Nah, tadi kan leader, sekarang leadership. Tadi kan pemimpin, sekarang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi di dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tekniknya kayak gitu. Leader kan orangnya. Kepemimpinan itu caranya dia. Lalu selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Bila teman-teman baca di berbagai literasi, banyak banget jenis gaya kepemimpinan. Tapi umumnya ada 3 ini, gaya kepemimpinan itu. Pada intinya itu ada 3 ini. Yang pertama otoriter atau kritik. Eee, apabila teman-teman lihat di gambarnya, hijau ini leader, yang bawah ini adalah anak buahnya, tanda panahnya ke bawah semua, lakukan X. Jadi anak buahnya ini, dia itu harus bawahannya ini harus 100% nurut ke atasannya, ngelakuin X itu sendiri. Jadi dia nggak bisa menyarankan YZ, nggak bisa. Dia harus menjalankan sesuai arahan leader-nya. Selanjutnya, demokrasi. Dan ini yang paling umum digunakan. Jadi leader-nya sebelum dia membuat suatu keputusan, dia bakal tanya ke bawahnya. Dan teman-teman lihat, di sini tanda panahnya naik lagi kan. Leader-nya di sini tanya, mana yang lebih bagus, X atau Y? Nanti akan ada musyawarah dan akan ada diskusi, lalu voting, akan diambil X atau Y, kayak gitu. Itu adalah leader-leader yang demokrasi. Dia
segala keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan bersama. Itu adalah, gaya kepemimpinan demokrasi, teman-teman. Selanjutnya, gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, ini yang unik nih, yaitu pemimpinnya itu memberikan pengambilan keputusan kepada bawahannya. Jadi terserah bawahannya mau ngambil X atau Y, terserah mereka. Dilepas gitu, teman-teman. Nah, eee, coba aku tanya ya, di sini kira-kira mana yang terbaik nih, gaya kepemimpinan yang terbaik menurut kalian? Menurut kalian mana yang terbaik, guys? Otoriter, demokrasi, atau laissez-faire? Demokrasi, Abdillah Mahfudin. Oke, ada lagi yang lain? Mana yang terbaik menurut kalian? Ada lagi nggak, guys, yang mau berpendapat? Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, mana sih yang terbaik, di antara ketiga ini? Jawabannya tergantung situasi dan kondisi ya. Kita nggak bisa selamanya menggunakan salah satu dari ketiga gaya kepemimpinan ini. Kita harus menyesuaikan gaya kepemimpinan kita dengan kondisi di lapangan itu seperti apa, kayak gitu. Jadi, otoriter ini bagus apabila kondisinya mendesak. Jadi saat kondisi mendesak, kita nggak punya waktu untuk melakukan demokrasi. Kita nggak punya waktu untuk berdiskusi dahulu, voting dahulu, itu lama banget, teman-teman. Jadi saat situasinya mendesak, kita harus sebagai leader, kita harus mengambil keputusan secepat mungkin, kayak gitu. Lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan. Itulah, beban seorang leader ya. Kita harus apapun yang terjadi, kita harus melangkah. Kalau misalnya salah, ya kita akan menanggung itu, gitu. Kalau misalnya benar, tetap kita tanggung itu, gitu. Pokoknya kita harus melangkah. Apa keputusannya? Apabila teman-teman sebagai leader tidak bisa membuat keputusan, maka nanti bawahan teman-teman itu akan meragukan teman-teman. Dan apabila teman-teman diragukan, maka ke depannya nanti bawahan tidak akan atau susah untuk mengikuti teman-teman. Kayak gitu. Lalu demokrasi. Apakah demokrasi itu buruk karena lambat ya? Enggak buruk. Karena seluruh orang itu merasa berkontribusi apabila teman-teman menggunakan demokrasi. Karena segala keputusan yang terlahir itu adalah keputusan bersama. Jadi, ini mereka bakal puas gitu dalam penggunaannya, dalam menjalankan suatu proyek. Jadi, demokrasi juga enggak yang terbaik ya, karena saat darurat kan enggak sempat tadi gitu. Lalu laissez-faire. Nah, laissez-faire itu gimana sih cara kita menggunakannya? Kok kita melepaskan keputusan ke bawahan? Karena kita percaya bahwasannya bawahan itu lebih baik dari kita. Bawahan itu lebih pintar dari kita. Apabila bawahan kita lebih berpengalaman, lebih pintar, lebih baik daripada kita, maka hasilnya itu akan jauh lebih baik apabila mereka yang memutuskan daripada kalian yang memutuskan. Akan jauh lebih baik apabila mereka diberikan kebebasan daripada dikendalikan kayak gitu. Tapi saat kondisi darurat kalian nggak bisa menggunakan laissez-faire. Karena kalian harus ikut campur di kondisi darurat, kayak gitu. Kalau kalian melepas orang-orang di kondisi darurat, ya nanti kalian nggak akan tahu hasilnya gimana gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi, kalian harus bisa berubah-ubah kayak gitu ya. Apabila bawahan kalian lebih pintar, lebih baik pakai laissez-faire. Apabila kalian bingung dalam mengambil keputusan, bisa pakai demokrasi. Apabila kondisi darurat, kalian bisa pakai otoriter kayak gitu. Selanjutnya, ini akan dijelaskan lebih lengkapnya ya, mengenai saat-saat pengambilan keputusan ya. Saat-saat mode-mode leadership akan dilanjutkan lagi. Nah, tapi kita membahas dulu nih 3 komponen kesuksesan dari seorang digital leader. Itu ada 3. Yang pertama,
deeply understand people. Kita harus benar-benar memahami sumber daya manusia kita, personal kita harus benar-benar paham. Lalu selanjutnya kita harus mendigitalisasi organisasi kita. Jadi teman-teman di sini yang mungkin organisasinya itu masih pakai kertas-kertas, ditulis dokumennya banyak sampai memenuhi lemari gitu ya, itu berbahaya teman-teman. Harus segera didigitalisasi, di-upload di cloud, bisa di Google Drive ataupun di Mega dan lain sebagainya. Agar personel-personel lainnya, sumber daya manusia lainnya, itu bisa saling menggunakan dokumen-dokumen tersebut dan bekerja di saat yang bersamaan. Dan meminimalisir kemungkinan adanya kehilangan dokumen. Bahkan di kementerian, itu juga menggunakan ini, digital organization. Jadi kebanyakan dokumen di kementerian itu sudah terdigitalisasi semuanya. Memang masih ada yang perlu kertas ya, tapi itu semakin dikit kebutuhan kertas. Dan seluruh kebutuhan kertas pun itu akan di-scan semuanya. Jadi digital dokumen semua, kayak gitu. Jadi penting banget ya untuk kita mendigitalisasi organisasi kita. Dan yang ketiga, drive and integrate tech trends. Jadi kita harus selalu mencari tahu tren-tren teknologi, tren-tren dunia, dan kita harus berusaha untuk mengintegrasikannya di organisasi kita, kayak gitu. Kita organisasinya harus terus up to date gitu, teman-teman. Dan ini kalau kalian teman-teman balik lagi kan kalau kalian lihat, artinya ini muter terus, bukanlah urutan satu 2 3 tapi ini akan berputar-putar terus. Artinya perkembangan, perubahan itu adalah sesuatu yang konstan, seperti itu. Satu-satunya hal yang pasti di dunia adalah perubahan, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk berubah, itu adalah kunci dari digital leadership ya. Dan selanjutnya ini adalah digital situational leadership modes. Mode-mode situasi digital leadership kayak gitu. Nah, maksudnya apa di sini? Yaitu kalian harus bisa mengganti mode digital leader kalian tergantung situasinya. Kayak yang tadi 3 itu ya. Nah, di sini ada grafik, taktikal itu rencana jangka pendek, strategik itu jangka panjang, culture itu budaya, delivery itu pelaksanaan tugas, kayak gitu. Jadi, kalau kita lihat yang pertama, get stuff done, tactical dan delivery. Artinya mereka fokus pada segera menyelesaikan tugas. Pokoknya cepat selesai, kayak gitu. Mereka fokusnya ke rencana jangka pendek. Nah, mode ini bagus apabila digunakan di deadline-deadline yang sudah mepet. Jadi kalau deadline project-nya itu mepet, kita harus pakai mode ini, teman-teman. Kita harus berpikiran bahwasanya harus segera menyelesaikan pekerjaannya. Dan gaya kepemimpinannya yaitu otoriter itu tadi gitu. Tapi tetap aja orientasi kita adalah hal-hal yang mendesak seperti itu. Selanjutnya, friend of the team. Ini fokus ke budaya dan taktikal. Jadi friend of the team ini jadi temannya semua orang. Fokus pada pengembangan budaya. Nah, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah kita berusaha agar budaya organisasi itu bagus di sini. Kita berusaha agar setiap tim, anggota tim itu hubungannya baik satu sama lain, kayak gitu. Jadi kita menjaga kestabilan tim. Nah, kenapa kok ini taktikal ya? Maksudnya kenapa kok jangka pendek? Karena kita nggak bisa terlalu fokus kepada drama-drama antar personel. Kita juga harus fokus ke kerjaan, teman-teman, gitu. Kita nggak bisa selalu fokus kepada drama, tapi kita harus mikirkan pekerjaan juga, kayak gitu ya. Selanjutnya futuris. Ini adalah fokus kepada rencana jangka panjang. Ini adalah lawan dari get stuff done, di mana futuris ini kita berpikiran ke depan. Rencana-rencana apa yang mau kita capai. Strategik dan delivery. Tapi kita juga harus kelemahannya kalau kita stay di sini, kita juga akan melupakan hal-hal yang lebih mendesak, kayak gitu. Selanjutnya utopian. Nah, utopian ini itu fokus pada strategi dan culture ya. Artinya fokus ke rencana jangka panjang dan pengembangan budaya. Ingin menciptakan organisasi yang sempurna, ingin menciptakan proyek yang sempurna, ingin menciptakan legacy atau warisan
kepada penerus project ini atau kepada generasi selanjutnya atau kepada organisasi. Menciptakan warisan. Ini kan sebuah dream, grand vision, visi yang sangat gede teman-teman. Dan bagus banget memang Utopian. Kita perlu banget menghabiskan waktu kita di Utopian. Tapi kalau teman-teman di mode Utopian ini terus, teman-teman bakal ngerasa capek kayak gitu. Karena teman-teman memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Seperti itu. Oleh karenanya, kita harus tetap melihat situasinya. Seperti apa? Apabila kita mepet deadline, kita pakai get stuff done. Apabila masih panjang atau kita ingin mengembangkan lebih lanjut, kita pakai futuris. Apabila ada permasalahan di tim, kita pakai friend of the team. Apabila nanti di akhir periode atau di awal dalam menjalankan project, kita pakai utopian agar project kita bagus dan selanjutnya bakal berkembang lebih jauh lagi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu implementasi. Bagaimana kita bisa menggunakan digital leadership tadi ke dalam project management ya teman-teman ya. Nah, jawabannya ada di sini di tabel ini. Jadi di tabel ini eh, sudah dijelaskan secara terinci dari segala fase dari inisiasi, planning, eksekusi, monitoring dan closing. Nah, jadi tahap inisiasi yang harus kita lakukan yaitu integration dan stakeholder management. Jadi kita perlu kemampuan integration management dan stakeholder management untuk mendevelop project charter dan identifikasi stakeholder. Itu. Lalu masuk ke tahap planning, kita integration management, develop project management, mengembangkan project manajemennya. Lalu kita pakai scope management untuk merencanakan scope manajemennya. Kita mengumpulkan kebutuhan-kebutuhannya apa aja. Lalu kita mendefinisikan ruang lingkup. Lalu kita menciptakan beban kerjanya seperti apa. Dan di sini kita lanjut lagi ke perencanaan schedule management. Manajemen jadwal. Jadi kita harus tahu aktivitas apa yang akan dilakukan, lalu urutannya bagaimana, lalu durasinya berapa lama, lalu kita menciptakan schedule-nya. Nah, dari sini, dari schedule ini, kita bisa mengembangkan budget. Dari mana juga budget itu? Pertama kita merencanakan cost manajemennya. Kita lalu mengira-ngira berapa pengeluarannya. Apa aja sih pengeluarannya setiap-tiap divisi dan tiap-tiap fase itu butuh uang berapa. Dan di situ dengan kombinasi dari cost management dan juga schedule itu kita bisa bikin budget untuk tiap role dan untuk tiap fase. Dan selanjutnya di sini kita bisa merencanakan sumber dayanya, resource management dan mengestimasikan sumber daya aktivitas. Lalu selanjutnya lagi kita bisa merencanakan stakeholder manajemennya seperti apa nantinya, lalu merencanakan manajemen pengadaan sumber dayanya, dan merencanakan cara komunikasinya kayak gimana. Lalu di sini kita selanjutnya kita merencanakan manajemen resiko. Kita mengidentifikasi resikonya ada apa aja, kita melakukan qualitative risk analysis. Jadi kita risikonya itu kita kualitatifkan dulu. Kualitatif itu berarti nggak bisa diukur ya. Jadi kayak risiko apa aja yang kira-kira bakal ada, itu kita tulis dulu semuanya. Kita analisa. Setelah itu kita lakukan kuantitatif risk analysis. Jadi yang tidak bisa diukur, kita kasih angka, kita ubah ke kualitatif, kita ubah ke kuantitatif agar bisa diukur. Setelah itu kita bisa melakukan perencanaan respon resiko. Jadi nanti resiko mana yang kemungkinan terjadinya bakal gede dan paling merugikan, itulah yang bakal kita antisipasi kayak gitu. Dan kita sudah tulis respon untuk setiap-tiap resiko itu sendiri itu seperti apa nantinya. Begitu. Dan selanjutnya di proses eksekusi. Nah, hanya karena kita lanjut ke proses eksekusi bukan berarti planning ini selesai.
Apabila kurang maksimal, kita bisa kembali lagi ke proses planning. Dan di eksekusi nih, kalau kalian lihat ya, arah panahnya tidak seperti planning yang urut, ya. Planning ini kan ini urut gini ya jalannya, panahnya. Kalau di eksekusi itu semuanya jalan sekaligus. Artinya eksekusi ini tidak dilakukan sendirian. Perlu adanya tim di sini. Dan itulah pentingnya manajemen tim di eksekusi ya teman-teman. Yang pertama ada direct and manage project work dan yang kedua manage project knowledge. Lalu selanjutnya perform quality assurance. Jadi quality management itu harus dilakukan agar kita memastikan jalannya project kita. Lalu acquire resource, mendapatkan sumber daya, lalu mengembangkan tim projectnya dan memanage tim dalam projectnya. Lalu kita memanage komunikasinya. Lalu kita mengimplementasikan respon resiko yang telah direncanakan. Jadi manajemen resiko yang telah kita identifikasi di awal, yang kita telah lakukan, analisanya kita implementasikan di eksekusi. Lalu kita melakukan pengadaan. Apabila kita butuh sumber daya dari luar organisasi, kita lakukan pengadaan di sini. Lalu kita juga melakukan engagement terhadap stakeholder-stakeholder. Seperti itu. Selanjutnya ke monitor. Ini juga sama seperti eksekusi, di mana poin-poin ini itu jalannya sekaligus gitu. Nah, pertama kita melakukan monitor dan kontrol pekerjaan dari proyek dan kita melakukan integrated change control. Jadi apabila nanti kiranya ada sesuatu yang kurang maksimal atau ada kesalahan atau mungkin perlu dilakukan perubahan manajemen, kita akan lakukan gitu. Kita harus siap untuk melakukan perubahan. Nah, kita harus memvalidasi ruang lingkupnya lagi, kita harus mengendalikan ruang lingkupnya, kita harus mengendalikan jadwalnya, sudah mepet deadline atau belum. Kita juga mengendalikan pengeluaran-pengeluarannya. Kita juga kendalikan nih kualitas dari proyeknya seperti apa. Lalu kita mengendalikan sumber dayanya, jangan sampai boros. Lalu kita memonitor komunikasinya, apakah tiap-tiap anggota ini berkomunikasi dengan baik satu sama lain dan dengan atasannya. Lalu kita memonitor risiko-risikonya, apakah risiko-risiko yang terjadi sudah diselesaikan atau belum, atau mungkin ada yang mau datang, risiko yang akan datang. Lalu kita memonitor stakeholder engagement dan kita mengontrol pengadaan, kayak gitu. Lalu yang terakhir, apabila semua ini telah dilakukan, kita menutup project atau seluruh fase, kayak gitu teman-teman. Jadi inilah implementasinya. Digital leadership itu diperlukan di sini. Jika teman-teman tidak punya jiwa leader, bagaimana cara teman-teman bisa mempengaruhi orang-orang untuk mau ikut mengerjakan proyek dari awal sampai akhir? Kan susah ya, gitu. Kan proyek itu ruwet teman-teman. Kalau kalian lihat ini, langkah kerjanya itu ruwet banget gitu. Jadi kalau kalian nggak punya digital leadership, terutama sekarang kita bekerjanya sejak pandemi, kita bekerjanya secara online. Nanti kita sudah mulai offline ya, tapi sudah ada metode kerja WFH kan teman-teman. Jadi digital leader itu sangat-sangat relevan untuk kita kuasai. Dan penerapannya itu di sini gitu. Nah, selanjutnya tim standar. Kita tentunya harus tahu dong cara memanage tim dengan benar tuh gimana. Dan ini ada namanya istilahnya tim standar, standar tim. Ini untuk timeline itu aku kasih kira-kira aja ya selama 6 bulan projeknya kayak gitu. Jadi projeknya dimulai Januari dan diakhiri bulan Juli kayak gitu ya teman-teman ya time ring-nya. Dan bagaimana sih cara kita memanage tim? Yang pertama ada team building, yang kedua performing dan closing. Building itu penciptaan tim. Kalau misalnya di project management tadi ada initiate sama planning. Itu ada di team building, teman-teman. Nah, team building ini pertama kita tim creation, bikin timnya. Siapa aja sih anggota tim kita gitu. Apa aja yang kita butuhin, budaya organisasinya gimana, kita bikin di sini.
Lalu tim plan, rencana tim, apa yang mau dicapai oleh tim kita. Lalu individual plan, tiap-tiap individu targetnya seperti apa. Dan ada satu hal yang perlu kalian ingat, tiap-tiap individu ini kalian harus tanya juga, apa harapan mereka, apa tujuan mereka gabung di tim kita gitu, apa yang mau mereka dapetin, ekspektasi mereka apa gitu. Dan kita sebagai leadernya harus berusaha untuk memberikan sesuai ekspektasi mereka terhadap kita, seperti itu. Lalu performing itu kerjanya, eksekusinya itu tadi. Yang pertama result elevation, kita harus bisa mendapatkan hasilnya, mengetahui hasilnya dan berusaha untuk meningkatkan hasilnya di pekerjaan yang akan datang lagi. Lalu performance tracking, kita nge-track performa, kita mencari tahu kinerja tim seperti apa. Tiap-tiap individu, tiap-tiap divisi kita harus tahu performanya mereka itu seperti apa. Dan kita harus tahu gimana cara ningkatin itu. Kita kasih saran, cara ningkatin performanya gimana, ada masalah apa di sini, kayak gitu. Lalu support system. Nah, inilah yang penting dalam eksekusi, teman-teman. Karena yang kalian pimpin itu bukan mesin, mereka itu manusia, mereka itu punya perasaan, kayak gitu. Jadi, mereka tentunya di sini punya up and down dalam menjalankan suatu proyek. Mereka pernah lagi semangat-semangatnya menjalankan proyek, tapi mereka juga pernah mengalami down, depresi juga dalam proyek, itu juga pernah. Itulah peran dari support system. Maksudnya adalah tiap-tiap anggota di suatu tim itu harus saling support satu sama lain. Kalian harus bisa menciptakan rumah kedua di tim ini, kekeluargaan di tim ini, kayak gitu. Selanjutnya ada tim closing, menutup tim. Nah, ini gimana cara menutup tim ya? Yang pertama ada tim debrief, yaitu kalian harus melakukan evaluasi tim, apa yang telah kita capai, apa yang telah kita lakukan, apa prestasi kita, apa kesalahan kita, dan seharusnya apa yang harus dilakuin gitu. Dari sini kita bisa dapat nih pembelajaran untuk tim. Selanjutnya ada transisi. Nah, transisi ini adalah regenerasi. Jadi, kalau misalnya dalam konteks organisasi ya teman-teman, nanti mungkin ada mereka yang mau lanjut nih ke naik jabatan kayak gitu. Agar mereka siap untuk menaiki jabatan, mereka harus diajarin pengetahuan yang kita miliki gitu. Kan nanti kita lengser ya kan. Nah, mereka harus dikasih apa yang kita tahu. Jadi mereka siap untuk menggantikan kita kayak gitu, transisi. Atau juga ke depannya project ini mau dilanjutin atau tidak, itu bisa kita bahas juga gitu. Kalau misalnya dilanjutin, maka panitia project ini atau penyelenggara project ini itu harus tahu apa aja yang harus dia lakuin. Jadi lembar pertanggungjawaban itu harus komplit isinya, teman-teman, agar nanti penyelenggara selanjutnya itu ngerti kesalahan-kesalahan dari yang dilakukan penyelenggara saat ini dan tidak akan mengulangi dan akan meningkatkan projeknya agar lebih bagus di masa yang akan datang. Selanjutnya ada individual debrief. Jadi setelah melakukan tim debrief, kalian harus tahu apa yang didapetin tiap individu, gak cuma tim ya, tapi individu. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, penyesalan mereka apa, dan apakah yang mereka inginkan itu sudah tercapai di sini atau belum, kayak gitu. Dan apabila kalian lihat, apabila projeknya ini sampai Juli ya, Januari sampai Juli, building ini waktunya 2,5 bulan, kayak gitu. Performing itu waktunya 3 bulan. Dan closing itu 2 bulan kalau di sini kayak gitu. Ini contoh aja ya. Tergantung projeknya bisa aja timelinenya beda gitu. Tapi kalian sudah dapat intinya kan, yaitu penting banget building itu sampai makan 2 bulan. Penting banget juga closing itu sampai makan 2 bulan juga gitu. Jadi kita nggak hanya fokus pada performing kerja aja, bukan. Kita harus fokus kepada building dan closing-nya juga gitu. Apabila building-nya bagus, maka nanti mereka performing-nya bakal bagus. Apabila closing-nya bagus, maka mereka
akan menjadi pribadi yang bagus setelah menyelesaikan proyek ini. Jenjang karir mereka akan bagus, mereka tidak akan punya penyesalan setelah mengikuti proyek kita, gitu. Selanjutnya, kita sudah mengetahui kan tentang tim standar tadi, kita bikin budaya organisasi dalam proyek kita. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Yaitu suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Kata kuncinya, sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang menghasilkan perilaku organisasi. Itu kata kuncinya, teman-teman. Nah, fungsinya budaya organisasi adalah sebagai pembeda organisasi satu dan yang lain, identitas masing-masing anggota, dan menumbuhkan komitmen untuk mengabdi dan menjaga kestabilan sistem. Mungkin kalian agak bingung ya, apakah penting sih kita bikin budaya organisasi? Nah, ini jawabannya akan dijawab di sini ya. Nah, jadi budaya organisasi itu banyak banget faktor-faktornya. Yaitu ada inovasi dan berani ngambil resiko, ada detail, lalu ada fokus kepada hasil, fokus kepada orang, fokus kepada tim, ada agresif dan ada kestabilan. Faktor-faktor ini itu dipersepsikan sebagai budaya organisasi dan tergantung gimana cara penerapan budayanya, kuat atau lemah, itu akan berpengaruh pada performa dan kepuasan tim kayak gitu. Belum tentu ya apakah performanya penerapannya tinggi, performa dan kepuasannya tinggi, belum tentu. Bisa jadi apabila penerapannya tinggi, performa dan kepuasannya malah rendah. Kok bisa gitu? Kalian harus tahu apakah budaya organisasi yang kalian terapkan itu sesuai dengan organisasi kalian. Nah, tahu dari mana? Dari sini. Kalian bisa melakukan tes OCAI ini. Ini websitenya ya, teman-teman. Nah, jadi ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama ada clan culture ya. Clan culture ini fokus kepada internal dan integrasi dan fleksibel. Clan culture ini mereka people oriented, fokus kepada manusia. Mereka juga friendly collaborate culture. Mereka kekeluargaan itu yang dinomorsatukan dalam budaya klan. Leadernya punya tipe seorang fasilitator, seorang mentor, dan seorang team builder. Lalu nilai-nilai dalam clan culture itu ada komitmen, komunikasi, dan development atau pengembangan. Penilaiannya, apakah clan culture ini efektif atau tidak, itu dari partisipasi dan komitmen, support komitmen, kayak gitu. Jadi clan culture ini kekeluargaan. Jadi banyak banget kan kalau mungkin di organisasi mahasiswa itu yang menerapkan ini. Dan mungkin kalian juga banyak ya di organisasi mahasiswa yang menerapkan hierarki. Kalau kalian merasa senioritas itu berarti mereka nerapin hierarki. Kalau misalnya birokrasinya ruwet itu berarti menerapkan hierarki. Hierarki culture itu mereka proses oriented, berorientasi pada proses. Lalu mereka punya kontrol culture yang terstruktur. Jadi mereka berfokus pada internal dan integrasi dan stabilitas dan kontrol. Kontrol. Kata kuncinya di situ. Jadi mereka itu eh, semuanya harus mengikuti aturan kayak gitu loh. Harus sesuai dengan ADART kayak gitu. Sesuatu yang menyimpang dikit mereka nggak suka. Makanya mereka nggak fleksibel. Mereka stabil dan kendali gitu. Leadernya itu tipenya seorang koordinator, monitor, dan organizer. Nilai-nilainya efisiensi, timeliness, dan konsistensi. Dan efektivitasnya dinilai dari kontrol dan efisiensi. Kalau mungkin kalian mau contoh ya, contoh lagi apa tuh seperti apa organisasi yang menerapkan budaya hierarki itu adalah pemerintahan atau kementerian. Itu menggunakan hierarkis kayak gitu. Jadi bawahannya itu kan pasti nurut sama atasan. Militer juga kayak gitu. Bawahannya itu pasti nurut dengan atasan. Kayak gitu. Selanjutnya ada adokrasi, yaitu menomorsatukan fleksibilitas dan eksternal dan diferensiasi.
Jadi adokrasi itu sangat dinamis karena fleksibel ya, dan juga entrepreneur create culture. Mereka tuh menomorsatukan sesuatu yang baru. Leadernya itu inovator, entrepreneur, dan visionaris. Nilai-nilai yang ditekankan ada inovasi, kreativitas, dan pengembangan sini. Lalu diukur efektivitasnya berdasarkan tingkat inovasinya dan sumber-sumber baru yang dihasilkan. Jadi mereka itu sangat organisasi yang suka inovasi. Kayak contohnya Tesla, perusahaan Tesla itu adokrasi culture-nya. Mereka suka sesuatu yang baru kayak gitu. Apple itu juga adokrasi, selalu berinovasi kayak gitu. Lalu selanjutnya market culture, result oriented, berorientasi pada hasil, dan kompetitif, compete culture, berkompetisi. Pemimpinnya tipenya kompetitor, hard driver, dan produser. Nilai-nilainya market share, goal achievement, dan profitability. Teori efektivitasnya rivalry promote dan productivity. Maksudnya apa market culture ini? Maksudnya adalah mereka itu berfokus pada keunggulan pasar, mengalahkan yang lain. Jadi ingin organisasinya itu yang terbaik, mengalahkan organisasi lain, dan ingin atau mungkin di internal organisasi ya, itu ingin jadi yang terbaik di organisasi, kayak gitu. Jadi ini adalah 4 tipe budaya organisasi ya. Tapi bukan berarti satu organisasi itu cuma satu aja. Jadi misal Apple itu hanya adokrasi culture, belum tentu. Bisa jadi dia adokrasi dan clan kayak gitu, bisa jadi. Atau adokrasi dan market kayak gitu. Jadi kalian bisa mengetahui kalian cenderung ke mana, kalian hierarki, hierarki market, market adokrasi dari tes ini, Okai online ini. Kalian bisa cek ya. Kalian sebagai pemimpin, organisasi kalian saat ini itu budayanya seperti apa. Lalu kalian ingin organisasi kalian budayanya seperti apa, itu kalian bisa cek di sini ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir ya kayaknya ini ya. Nah, aku mau tanya sebelumnya, konflik itu bagus atau buruk nih di organisasi menurut kalian? Adanya konflik di organisasi itu bagus nggak? Tergantung situasi mas, bisa baik dan bisa buruk. Oke, jawabannya lumayan bagus ya, tergantung situasi. Oke, jadi konflik ini bagus atau enggak? Nah, itu memang tergantung ya, tergantung bagaimana cara kita mengendalikan konflik itu sendiri. Jadi sebuah tim itu membutuhkan adanya konflik yang terkendali, teman-teman. Nah, dari mana aku bisa mengambil kesimpulan ini? Coba kita lihat di grafik sebelah sini ya. Yang pertama yang A dulu nih. Dia ada di titik ini. Artinya level konfliknya rendah. Semakin ke kiri semakin rendah, semakin ke kanan semakin tinggi ya. Lalu performanya semakin rendah. Jadi dia tidak ada konflik dan tidak ada performa. Nah, situasi A ini mereka dysfunctional, tidak normal. Di mana orang-orang di dalamnya itu mereka apatis. Mereka bodoh amat sama organisasi kayak gitu. Mereka juga bodoh amat dengan drama gitu. Mereka nggak mau menyelesaikan konflik kayak gitu. Diem-dieman kayak gitu loh. Akhirnya stagnan, tidak ada perubahan, tidak ada respon untuk perubahan ini kan. Dan tidak punya ide-ide baru kayak gitu. Lalu yang C, ini mereka konfliknya gede banget, tapi performanya rendah. Ini juga dysfunctional. Jadi yang di C ini mereka disruptif, kacau, dan tidak mau kerjasama satu sama lain. Jadi di C ini mereka malah bertengkar terus. Beda dengan yang A yang nggak mau bertengkar, nggak mau bodoh amat, semuanya bodoh amat gitu ya. C ini mereka terlalu peduli, terlalu bertengkar, terlalu baper gitu. Akhirnya performanya rendah kayak gitu.
Nah, yang B ini kalian lihat tinggi. Konfliknya biasa aja, tapi performanya tinggi. Konfliknya optimal, performanya tinggi. Mereka ini functional. Tipe konfliknya functional. Nah, mereka ini semuanya viable, terbuka semuanya. Mereka saling mengkritisi satu sama lain dan mereka inovatif kayak gitu. Jadi dari sini aku bisa ambil kesimpulan sebuah tim itu membutuhkan adanya konflik yang terkendali. Jika tidak ada konflik, maka hasilnya seperti yang nomor A. Jika konfliknya tidak terkendali, hasilnya seperti yang nomor C. Jika konfliknya terkendali, kita bisa menghasilkan yang kita mau, yaitu B. Kayak gitu. Nah, ada 5 tahapan konflik. Ya, di project itu pastilah konflik itu terjadi, teman-teman. Semakin lama projectnya, semakin besar kemungkinan konflik terjadi. Nah, tahap pertama, ada potensi oposisi dan ketidakcocokan. Jadi, di sini biasanya ada masalah-masalah di komunikasinya, struktur, atau masalah-masalah personal. Lalu tahap kedua, kognisi dan personalization. Di sini konfliknya itu mulai dilihat, lalu mulai dirasakan, kayak gitu. Selanjutnya, intention, niatan mengendalikan konfliknya. Apakah mereka competing, bersaing, collaborating, compromising, avoiding, atau accommodating. Ini kalau kalian lihat di gambar ini. Assertiveness itu ketegasan ya, tingkat keterbukaan, ingin berkomunikasi. Cooperativeness itu ingin bekerja sama. Kalau avoiding, cara konflik yang avoiding, mereka nggak mau berkomunikasi dan mereka tidak mau kerjasama, saling menghindar. Nanti hasilnya kayak yang A tadi, yang kayak yang di sini, yang A ini. Mereka avoiding nih, nggak mau ada konflik. Akhirnya kinerjanya rendah. Lalu selanjutnya ada yang competing, bersaing, tubruan. Mereka saling menghadapi, saling tegas. Tapi mereka nggak mau bekerja sama. Lalu ada lagi yang compromising. Ini saling mengalah. Jadi ada yang putus-putus ini ya. Jadi ada kepentingan yang ini ngalah dan ada kepentingan yang ini ngalah. Akhirnya bisa jalan bareng. Lalu ada yang collaborating, kerjasama. Kepentingannya ditobruk kayak gitu. Gimana caranya kepentingannya bisa menjadi satu kayak gitu. Lalu ada lagi yang accommodating, saling mengakomodasi. Jadi kepentingannya jalan beriringan kayak gitu. Nah, itu adalah intention, niatan gimana cara menghandle konfliknya. Lalu yang keempat, sikap. Jadi berdasarkan konflik ini sikapnya seperti apa untuk tiap-tiap orang dan tiap-tiap reaksi seluruh orang itu seperti apa. Lalu yang kelima, hasilnya. Apakah meningkat atau menurun kayak gitu. Jadi eee, konflik ini tergantung gimana cara kita men-handle ya, menyelesaikan permasalahannya, maka akan berpengaruh positif atau negatif ke performa kelompok kayak gitu. Nah, selanjutnya ada 5 tahap tim development. Nah, seluruh project atau seluruh organisasi itu bakal mengalami ini. Tahap pertama forming, mereka kenalan dulu gitu. Ini tim effectiveness-nya lumayan ya, karena mereka kan masih awal-awal nih gitu. Dan seiring waktu mereka mulai kenal satu sama lain, mulai ada tidak persetujuan, mulai konflik di sini. Lalu seiring waktu mereka norming, mereka akhirnya saling eee, bertoleransi, menerima perbedaan pendapat dan akhirnya kinerjanya mulai meningkat. Lalu performing, mereka sudah bisa saling kerjasama di sini. Akhirnya kinerjanya memuncak. Lalu adjourning, mereka sudah menyelesaikan semuanya nih dan mereka sudah masuk ke tahap tim closing atau sudah mulai mau transisi ke selanjutnya dan mereka saling menghargai kontribusi masing-masing member, kayak gitu. Seluruh organisasi bakal mengalami ini, teman-teman. Tapi ada juga yang mereka berhenti di salah satu.
tertunda di salah satu. Jadi mereka ada yang di-storming terus, tapi nggak segera norming, itu ada juga, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya, daripada materinya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa open mic sekarang atau ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang mau didiskusikan, teman-teman? Bisa open mic ya atau ditulis di kolom komentar. Ada nggak nih yang mau bertanya atau mau berpendapat? Silakan. Kita saling belajar ya, guys. Aku sendiri untuk project pernahnya webinar, seminar, pertukaran pelajar, donasi, eh, donor darah, dan project-project sosial lain sih. Kalau project-project seperti membuat software atau project-project seperti pembangunan teknik sipil gitu ya, aku belum pernah, teman-teman. Jadi mungkin aku juga masih banyak kurang dalam pengetahuan project-nya gitu. Tapi aku sudah cukup berpengalaman kalau di project yang ada di organisasi mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan open mic atau ditulis di chat. Ada nggak nih? Oke, apabila tidak ada, maka mungkin saya akan akhiri ya untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih karena sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam materi. Oh ini, ada yang tanya mungkin. Oke, terima kasih ya. Apabila ada eh, mau diskusi lebih lanjut, bisa hubungi saya di Instagram atau LinkedIn saya, teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih.